Eh, dosen datang. Ada ulangan. Wah, kamu belum belajar gimana? Aduh, Anas itu. Siapa? Anas. Oh, aneh. Boleh. Itu berarti coping mechanism tuh ada yang positif dan juga ada yang negatif. Ada yang negatif. Oh iya. Oke, sudah bersama Teh Indri dan Oliver, teman SMA di ruang SMA. Oke, Teh Indri dan Oliver, boleh perkenalkan diri dulu kali ya ke teman SMA nih. Oke. Siapa tahu ada yang belum kenal, silakan Teh Indri dulu. Halo teman-teman SMA dan juga kawan SMK, saya Indri Virginia, saya psikolog dari Klinik Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja Ramania. Oke, dari apa? Klinik Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja Ramania. Wih, Di Bidakara. Oh, di Di Bidakara. gedung, Berarti ya. pas banget karena kan teman-teman SMA nih nanti yang Yes. akan bertanya dan ngobrol-ngobrol seputar Oke. masalah remaja. Tapi sebetulnya areaku tuh klinis dewasa loh, jadi kamu iya? juga boleh curhat. Oke, selanjutnya ada Oliver. Silakan Oliver, kenalin. Halo, nama aku Alessandro Oliver Nicholas Lengkong. Atau bisa dipanggil Oliver dari sekolah SMA Kolese Gonzaga, dan aku merupakan duta SMA 2025 DKI Jakarta. Wow. Duta SMA 2025 yang pertama datang ke ruang SMA, mantap. Mantap. Oke, Teh Indri dan Oliver. Nah, karena ada Teh Indri yang merupakan psikolog, jadi ya hari ini kita akan bahas tentang kesehatan mental. Nah, teman-teman SMA nih kadang kesehatan mental tuh nggak terlalu diperhatiin ya. Betul, Teh. betul. Kita lebih sering merhatiin kesehatan fisik, kayak olahraga, makan sehat gitu. Nah, sebenarnya seberapa penting sih Teh kesehatan mental itu? Karena berbicara tentang kesehatan mental, barusan aja saya jadi flashback sama saya waktu SMA dulu. Kayaknya saya juga dulu kurang memperhatikan kesehatan mental deh, gitu ya. Tentang gimana saya dulu coping stresnya, gimana saya ngadepin ujian, gimana. Jujur teman-teman, dulu pada saat SMA aku tuh nggak happy. Jadi aku cuman belajar rumah, jadi nggak cobain ekstrakurikuler yang lain gitu ya. Dan mungkin itu juga berkaitan dengan coping mechanism yang nanti akan kita bahas. But anyway, aku pengen tanya dulu, menurut teman-teman kesehatan mental itu apa sih? Nah, nih karena kebetulan di studio sudah hadir teman-teman dari SMK Bakti Data. Aku kerjain dikit ya, boleh? Iya, ya? boleh. Daryl ya kalau nggak salah. Iya, betul, Daryl. Oke, menurut kamu kesehatan mental itu apa sih? Kesehatan mental itu mungkin perilaku seseorang, kayak emosi, perasaan, sama pikiran yang bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Emosi, perasaan seseorang yang bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Oke, satu lagi ya. Dari yang di belakang saya tembak boleh? Siapa namanya? Aza, menurut kamu kesehatan mental itu apa sih? Kaget, jujur. Oke, gak apa-apa. Boleh call a friend ya, jadi boleh tepuk-tepuk temennya, boleh ditanya, menurut lo kesehatan mental apa sih gitu? Siapa namanya? Diara. Oh Diara, maaf ya, kira Aza. Yang terlintas aja yang pertama kali terlintas, tahu nggak teman-teman? Dengar kesehatan mental tuh iya, apa sih yang namanya kesehatan mental? Perasaan yang mempengaruhi seseorang sih, baik yang buruk atau yang baik gitu. Oke, Oke, thank you. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Dan teman-teman di rumah dimanapun berada juga boleh berpendapat tentang kesehatan mental. Dan sebetulnya bisa di googling ya, karena kesehatan mental itu udah ada standarnya dari WHO. Tapi kalau saya mencoba gaulkannya dalam bahasa sehari-hari, teman-teman, kalau kita punya badan, kalau kita punya mesin itu mesti sehat supaya bisa berfungsi dengan baik. Kurang lebih seperti itu ya. Setuju ya Oliver ya? Jadi sehat mental itu artinya kita pernah punya masalah nggak? Pasti pernah. Tapi gimana kita bisa balik lagi, melenting lagi, dan tetap bisa sekolah. Bisa tetap peduli sama teman-teman, bisa tetap mengejar cita-cita kita. Meskipun kita sedih, kita bisa terus maju, itu yang namanya mentalnya sehat. Kita bisa tetap produktif, gitu kan. Kita bisa mengatasi stres kita, dan kita bisa meraih cita-cita kita. Oke, berarti itu mental yang sehat. salah satu tanda
mental yang sehat itu dapat bangkit ketika Yes. mendapat sebuah masalah gitu. Yes. Oke. Balik lagi. Oh, Bouncing back. Kamu Nah. main basket kan? Iya. Jadi kayak bola basket, twing, Mantul dia kembali. mantul kembali lagi. oke. Nah, kalau Oliver sendiri aware nggak sama kesehatan mental? Kalau Jadi- aku sendiri, aku tuh aware, cukup aware ya. Karena tentu aku punya hari-hari yang baik juga, ada pun hari-hari yang cukup buruk lah. Dan biasanya tentu di hari buruk itu tuh ngerasa kayak down, biasanya ngejauh dari Down, teman-teman. Daun. Beda, itu Oh, beda. daun Oh, daun. pohon. Oh, iya. Ini ngerasa lagi turun, Down. lagi turun. Oke. Habis itu biasanya tuh ngejauh dari teman-teman karena mau mikirinnya kayak sendiri dulu lah diusahakan. Tapi aku nyadarin itu tuh sebenarnya kurang baik. Karena kalau lagi ngerasa down sebenarnya tuh enak tuh bercerita kan bareng teman-teman. Setidaknya keluarlah ada teman yang mendengar, jadi ngerasa terdengar, jadi merasa ditemenin gitu. Tapi emang kan ada tipe orang yang ketika dapat masalah pengennya bercerita, tapi ada juga yang justru diem gitu ketika mendapat masalah karena jujur Asik. saya sendiri tuh kalau misalkan dapat masalah lebih enak diem dulu mikirin gimana caranya menyelesaikan masalah ini gitu daripada harus bercerita. Itu emang normal nggak teh? Buat Kalau menurut saya normal, setiap orang punya caranya sendiri gitu. Oke. Kayak misalnya ini cangkir. Kalau misalnya cangkir kita isi air penuh-penuh, pasti dia akan luber. Betul. Mau dibawa kemanapun pasti akan berjatuhan airnya. Jadi kadang-kadang kita punya jendela toleransi stres itu segini. Jadi oleh sebab itu gimana caranya supaya air yang kita isi itu tidak melebihi dari cangkir ini. Itulah jendela toleransi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita tahu kapasitas stres kita itu sampai level mana. Gitu. Terus kalau Oliver dia butuh bercerita. Kalau Mas Aboy kayaknya aku perlu diam dulu deh. Nggak apa-apa, nggak masalah. Setiap orang punya cara sendiri. Yang penting stresnya itu nggak keluar dari Nggak melebihi kapasitas. nggak melebihi kapasitasnya gitu. Kalau dipaksa cerita malah jadi stres kan? Iya. Yes. Karena kayak harus mikir gimana nih nyusun katanya. Enaknya gimana keluarinnya? Iya. Nggak ngerasain nyusahin juga kan. Betul, gitu. Sama ketika kalau misalnya kita di WhatsApp punya grup yang banyak banget. Waduh, iya Waduh. bener. Buat tipikal saya jujur saya agak overwhelmed. Hmm. Jadi kayaknya mesti baca satu, baca dua, aduh itu overwhelmed banget. Tapi ada orang yang kayaknya selalu nimpalin dan selalu tune in ya di grup itu. Ada Selalu orang-orang itu. seperti itu gitu. Jadi kita harus tahu kapasitas kita sendiri gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Oke, berarti cara mengatasi menjaga kesehatan mental itu kan pasti tiap orang beda-beda ya. Beda-beda. Tapi sebenarnya gimana sih Teh cara menjaga kesehatan mental yang Ya. baik? Cara menjaga kesehatan mental yang baik. Kayaknya ini Oliver perlu ditanya deh. Hmm. Berkaitan dengan 7 kebiasaan Anak Indonesia. anak Indonesia. Oke? Oke, gitu. jadi sebenarnya kalau untuk ngejaga kesehatan mental ya, sesuai 7 kebiasaan anak hebat. Kan dari yang pertama deh, dari awal. Bangun pagi, beribadah, Ya. habis itu berolahraga, makan sehat, belajar, habis itu Bermasyarakat, habis itu terakhir itu tidur. tidur cepat. Tidur cepat, dan semuanya ini penting dalam jaga kesehatan kan. Karena itu keseharian setiap orang yang tertata. Makan pagi, makan bergizi, itu butuh untuk kesehatan tubuh, biar nggak terlalu mikir-mikir kalau sakit. Bangun pagi juga ada, berolahraga biar tubuh sehat, biasanya langsung secara berpikir pun juga berjalan dengan lancar kan. Dan sebenarnya yang paling penting itu tuh bermasyarakat, karena kalau bermasyarakat kita tuh bisa meminta ataupun juga memberikan bantu kepada orang-orang. Karena kita makhluk hidup, kita manusia lah, makhluk hidup sosial, membutuhkan satu sama lain. Jadi itu dimana sarana untuk saling bercerita terhadap seorang jika ada masalah, ataupun juga untuk menampung masalah-masalah orang yang mungkin bisa kita selesaikan bareng-bareng. Jadi begitu sih sekilasnya. Oke, jadi kalau dilihat kan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini sebenarnya kayak orang awam nih, oh ini untuk kesehatan fisik aja deh kayaknya gitu. Karena semuanya itu berhubungan sama fisik, tapi ternyata berpengaruh ya Teh sama kesehatan mental ya. Iya, karena dasarnya harus biologis dulu. Oke. Seperti sesimpel kenapa duduk itu mesti nyaman atau ergonomis, ya kan? Karena kalau misalnya duduknya nggak nyaman, mohon maaf ya, mungkin teman-teman yang duduknya sila juga pasti nggak nyaman gitu. Jadi konsentrasinya pasti udah kemana-mana. Nah sesimpel itu. Kenapa duduk itu harus nyaman? Karena nanti akan mempengaruhi konsentrasi kita di belajar misalnya. Jadi otomatis sebelum kita ke mental, fisiknya harus benar dulu. Tidur dengan cukup,
makan dengan baik, bergizi dengan baik, berolahraga supaya apa? Kalau olahraga kan menimbulkan hormon endorfin ya. Iya. Kita jadi happy. Kalau misalnya jadi happy, oksigen lancar, akhirnya kita berpikir lebih positif, lebih jernih. Karena kalau orang yang lagi stres, lagi banyak masalah, ini tuh penuh banget. Penuh banget. Dan rasanya capek, melelahkan. Larinya apa? Sensitif. Iya, gampang marah. Gampang marah. Teman memuji, dipikirnya ngeledekin kita. Gitu. That's why juga kenapa akhirnya kalau orang yang stres pengennya sendiri. Nggak mau diganggu. Karena dia udah terlalu capek sama itu semua. Nah, ketika stres, apa yang disasar? Fisiknya dulu yang harus dibenerin. Pasti kalau lagi kesel dibilangin, coba nafas. Nafas itu adalah first aid kita. Supaya apa? Mengaktifkan saraf parasimpatik. Ketika kita stres, yang bekerja adalah saraf simpatik. Hey, di luar ada bahaya. Hey, dosen datang. Ada ulangan. Wah, kamu belum belajar gimana? Deg-degan, ya kan? Sweating atau misalnya berkeringat. Nah, itu yang harus dinetarkan dulu. Gimana bisa berpikir kalau misalnya kita sibuk sama deg-degan. Jadi deg-degannya itu yang harus kita turunkan. Gimana? Bernafas secara teratur. Ada macam-macamnya. Ada nafas 478. Ada square breathing, banyak. Tipikal bernafas itu banyak, tapi bernafaslah dengan benar. Artinya fokus pada nafas. Tujuannya apa? Mengaktifkan saraf parasimpatik supaya dia bilang, hey jantung, kamu tenang dulu. Hey adrenalin, kamu tenang. Yang tadi hormon kortisol, santai. Ini ada aku. Nah, setelah ditenangkan, baru kita mikir, oke, aku nggak bisa belajar. Tadi malam nggak belajar. Aku ngapain nih? Sip, buka catatan, belajar. Tuh. Akhirnya setelah tenang dia bisa melakukan aksi. Problem solving. Jadi kurang lebih memang pertama-tama yang harus kita sasar adalah fisik dulu sebelum kita beralih ke mental yang sehat. Oke, berarti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat bisa mempengaruhi kesehatan mental teman SMA juga nih berarti. Makanya, dan aku salut loh. Setelah aku tahu 7 kebiasaan hebat, wah ini pasti yang bikin udah tahu banget tentang prinsip-prinsip kesehatan mental dan juga fisik. Iya, karena itu dasar buat kita menjaga kesehatan fisik dan juga kesehatan mental juga ya. Oke, mantap. Nah, buat teman SMA nih yang penasaran sama kesehatan fisiknya. Oh, sebelum ke situ apa tuh? Self-diagnose. Nah, berarti buat teman SMA tadi kan kadang suka ngerasa kayaknya aku stres nih. Aku jangan-jangan COD nih. OCD. Jadi ketahuan ada yang belum di COD ya kayaknya ya. Belum bayar ya. Aduh, keranjangnya sampai 100. Sepatu udah ya. Sepatu mulu dari tadi. Udah bayar ini. Nah, iya kayak aku kayaknya OCD nih gitu. Itu gimana Teh kalau ada teman SMA yang self diagnose? Oke. Aku nanya dulu, pengen nanya lagi karena kita pengen berinteraksi ya. Teman-teman pernah self diagnose nggak? Nah, Ratu nih. Gimana? Aku ngerasa setiap aku kayak makan telur, aku ngerasa badan aku kayak jadi nggak enak nih. Terus aku mendiagnosis diri aku kalau aku alergi telur, padahal aku nggak pernah cek dokter kalau aku tuh alergi apa enggak. Oke, tapi gimana caranya kamu bisa suspek bahwa aku alergi telur? Mungkin nafas aku jadi berat, atau tiba-tiba aku nggak bisa tidur, atau badan aku kok gatel ya, kayak gitu. Jadi aku ngediagnosis diri aku sendiri. Berarti karena ada dampak yang dirasain ya? Iya. Dan konsisten kali ya, tiap makan telur muncul reaksinya gitu. Oke, Oliver pernah nggak self diagnose? Mungkin coba kita itu balik sebentar ya. Mungkin self diagnose nih. Beda. Baliknya bukan gini. Bukan COD ya. Ke belakang bentar. Kalau self diagnose ya, aku tuh ngerasa mulai muncul nih kata-kata seperti ini karena dari sosial media. Kan kita ngelihatnya tuh dari kayak TikTok, muncullah tuh yang scrolling. Jika kamu seperti ini, ngelakuin gini, kamu begini. Itu orang-orang lebih mudah lah ngerasa kayak, oh aku kayaknya seperti ini deh kadang-kadang. Jadi aku kayak gini. Mereka sebenarnya tuh bukan diagnosa seperti itu, tapi karena mencakup satu hal di TikTok nih yang bisa dianggap mereka menganggap itu data yang valid, mereka jadi ngerasa diagnosa itu tuh betul. Jadi tidak ada diagnosa yang profesional, tapi langsung self diagnose sendiri. Melabel ya? Melabel.
Dan karena itu menurut aku tuh self diagnosis sebenarnya tuh kurang valid lah. Jadi aku nggak pernah sih kayak gitu. Ya karena infonya juga belum tentu valid dan perlu pemeriksaan lanjut ya. Gimana tuh Teh? Anyway, tes alergi ya. Jangan-jangan kamu. Oke. Self-diagnose itu sebetulnya berbahaya ya teman-teman. Di lain sisi kita dimudahkan dengan banyaknya akses informasi yang bisa kita dapatkan di Google dan juga ChatGPT dan AI dan segala macam. Tapi hati-hati teman-teman. Karena untuk psikolog sendiri sangat berhati-hati, ada step-stepnya untuk memberikan diagnosa tersebut gitu ya. Kita tes dulu, kemudian juga setelah itu kita lihat dulu, kita observasi, kita wawancara seperti ini. Itu adalah upaya kita untuk mendiagnosa seseorang. Dari cara ngomong, dari tatap mata, dari gestur, dari postur, dari pakaian yang dikenakan, dari cara jalan dia, dari ekspresi wajah gitu ya, cara semua duduk. Semua itu catatan buat kita para psikolog. Oke, gitu. langsung gitu. Kemudian pada saat ngobrol gitu ya, senyumnya, apakah senyum yang dipaksakan, apakah senyum keceriaan, atau senyum yang faking good, atau senyum penuh penderitaan. Gitu. Itu semua jadi catatan untuk kita gitu. Bukan self-diagnose pada saat itu, tapi itu yang akan kita rangkum. Dan juga tes yang akan kita berikan sehingga, oh mungkin kamu menderita depresi. Oh mungkin kamu punya gangguan kepribadian yang sekarang lagi ngetren banget apa? NPD. Ya kan? Narcissistic Personality Disorder. Banyak sekali teman-teman. Jadi hati-hati dengan self-diagnose karena antara diagnosa yang satu dengan yang lain itu tipis. Dan kadang-kadang beririsan. Gitu. Dan cara mengatasinya beda-beda nggak sih kalau cara penyembuhannya? Beda-beda. Ada treatment khusus. Ada psikoterapi namanya, terapi di dalam psikologi. Oke, berarti gitu. Kalau misalkan self diagnose terus ternyata salah, karena kan tipis tuh tadi ya, bisa salah treatment juga ya dan malah bisa salah treatment dan akhirnya mungkin yang enggak, tapi karena dia merasa mirip, jadi diiyain apa gimana bahasanya ya. Jadi dia melabel diri sendiri padahal tidak seperti itu gitu. Oke, jadi tuh buat teman SMA jangan sampai kalian self diagnose. Daripada kalian self diagnose, mending kalian cek nih. Ada juga. Keren kan? Puji diri sendiri ya. Oke. Dia atau apa? Bukan itu COD. COD. Nah, kalian bisa medical check up gratis di aplikasi Satu Sehat dari Kemenkes. Nah, ini kalian bisa cek medical check up secara fisik maupun juga kesehatan cek kejiwaan gitu. Dan itu gratis. Coba dicek aja di aplikasi Satu Sehat dari Kemenkes. Nah, ntar Oliver juga boleh coba teman-teman SMK. Ya, kameramen boleh. Boleh semua. Iya, boleh semuanya boleh. Ini nggak hanya untuk pelajar, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Tapi, menurutmu, Cia, malah aku yang balik nanya ya. Nggak apa-apa ya. Dirimu akan pergi ke psikolog atau ke profesional kalau sudah merasa apa? Nah. Kalau sudah merasa mampu. Merasa mampu ya. Masalah di ekonomi. Kesehatan mental. Faktornya beda. Faktor ekonomi. Tergantung. Tergantung. Gitu. Mungkin kalau udah benar-benar kayak down banget. Iya, down banget dan nggak bisa melenting tadi. Oke. Aku mau tanya lagi. Apa yang disebut dengan down banget? Bagiku versi dirimu. Asik bagiku. And also versi dirimu. Kayaknya udah ketika mengerjakan hal yang kita suka tapi nggak mood. Itu sih down versiku. Asik versiku. Kalau Oliver mirip-mirip sih sebenarnya Kak. Aku tuh kalau lagi burnout. Burnout itu dimana kayak udah benar-benar nggak mau ngapa-ngapain, rasanya cuma mau tidur. Habis itu menghilang. Rasanya itu kayak mau menghilang aja. Tahu nggak? Menghilang itu sebetulnya salah satu reaksi stres, yaitu namanya flight response. Kita pengen kabur. Iya. Ya, reaksi terhadap stres itu ada fight, flight, freeze, dan yang terakhir yang sehat itu adalah face. Kita hadepin, gitu ya. Kalau flight itu rasanya pengen kabur. Kayak misalnya, hey, ada tugas matematika, ntar aja deh, gue kerjain, gue main basket dulu, gue nonton dulu Netflix. Itu sebetulnya flight response. Itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. It's okay, but
at the end you have to face. Iya. Balik lagi, nggak apa-apa kita muter dulu, tapi terakhirnya kita mesti tetap ngadepin face. Yang menjadi sakit adalah kalau pola itu konsisten. Fly terus, nggak ngerjain PR terus. Akhirnya numpuk dan tinggal kelas. Nah gitu kan. Terus ada masalah, kabur melulu. Putus melulu sama pacarnya. Gitu kan. Dan akhirnya itu jadi masalah. Isu akhirnya dia tidak bisa menjalin relasi yang sehat dan lama misalnya. Itu kan menjadi masalah. Jadi ketika terpola sudah membeku menjadi satu kebiasaan tertentu itu menjadi masalah. Yang kedua, fight. Fight itu apa? Brutal. Marah-marah, mukul, kemudian marah-marah fight kayak teriak-teriak, ya kan? Teriak-teriak, marah dan segala macam. Nggak jelas itu fight. Yang terakhir freeze, nggak tahu mau ngapa-ngapain. Oh, Ngeblank aja. Iya. Ngeblank. Kayak shock gitu. Dan yang terakhir sebetulnya yang sehat adalah face. Sebetulnya ada satu lagi submissive. Submissive itu kita di bawah kayak di hubungan toxic relationship kayak misalnya hubungan pacaran yang toxic atau KDRT, kita selalu mengalah karena takut dipukul. Itu sebetulnya salah satu upaya kita untuk bisa bertahan dalam situasi stres. Itu namanya submissive. Gitu. Jadi tadi flight, fight, freeze, submissive, dan sebetulnya yang sehat adalah face. Mungkin ada kalanya kita fight, ada kalanya kita flight, ada kalanya kita freeze. But sekali lagi, balik lagi untuk bisa face. Oke, berarti cara menghadapi stres ada 5 tadi ya. Fight, respon terhadap stres. Reaksi terhadap stres. Itu ada fight, ada flight, terus freeze, terus ada submissive dulu, ada face. Itu bukan tahapan ya? Oh, bukan tahapan. Bukan tahapan. Tapi ciri mental yang sehat ada yang face tadi. Face. Kita hadapin masalahnya. Oke, gitu. Nah, itu kan tadi reaksi kita terhadap stres. Tapi ada nggak sih pengaruh lingkungan nih terhadap kesehatan mental kita sendiri? Entah itu keluarga, entah itu dari teman kelas atau guru gitu. Mungkin Oliver dulu. Oke, tentu sih pasti ada pengaruh dari lingkungan ya. Pertama-tama dari orang tuh mungkin bisa berdampak positif ataupun juga negatif terhadap kesehatan mental seseorang. Kayak contoh aja kayak ada perundungan kayak di sekolah ataupun mungkin pelajaran numpuk gara-gara tadi tuh ada yang freeze jadi meninggalkan lah pelajaran-pelajaran. Ataupun juga di rumah. Kalau di rumah biasanya tuh kalau ada yang masalah keluarga itu jadi tambah kepikiran-kepikiran kan. Jadi pasti sih ada pengaruh dari lingkungan, udah pasti. Oke, berarti Oliver kan ketua kelas ya kalau nggak salah ya? Iya, betul. Nah, melihat teman-teman di kelas tuh kira-kira menurut Oliver mereka terpengaruh terhadap lingkungannya lebih banyak dari keluarganya atau dari guru atau dari tugas? Nah, biasanya itu tuh kalau yang aku tahu tuh dari keluarga. Dan karena dari keluarga, kelihatannya tuh pas di sekolah. Di sekolah menyendiri, atau kadang-kadang ada reaksi-reaksi tertentu. Itu kayak tadi ada yang reaksi fight, jadi dia marah-marah. Atau itu pun juga kadang-kadang tuh dia tidak ingin meminta bantu lah terhadap orang-orang. Dan malah mengasingkan diri gitu. Diem-diem aja, habis itu kadang-kadang kabur dari kelas. Dan ini tuh malah teman-temannya kurang memperhatikan lah. Jadi kurang ingin membantu. Jadi begitu. Mungkin kurang memperhatikan karena kirain baik-baik aja gitu ya. Padahal ternyata punya masalah. Ada masalah. Dan tentu kan apalagi masa-masa SMA ya, ada acara-acara tersendiri, ada kepanitiaan. Pelajaran mereka pun juga bisa numpukan setiap orang. Jadi itu dimana kurang ada rasa aware lah terhadap satu sama lain. Oke, nah Teh, gimana tuh Teh? Peran misalnya kita sebagai keluarga atau sebagai guru atau mungkin teman sekelasnya, peran apa yang bisa kita lakukan untuk membantu? Iya, saya jadi teringat kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol. Ternyata seharusnya kita itu mengembangkan empati dan peduli terhadap sesama. Betul. Nah, itu juga masuk ke dalam kecerdasan emosi sebetulnya. Jadi kecerdasan emosi itu ada 5 aspeknya. Self-awareness. Self-awareness. Kita tahu emosi kita sendiri. Yang kedua, self-regulation. Jadi selain tahu emosi kita sendiri, kita lagi marah, lagi kesel, apapun itu. Dan ternyata teman-teman, lingkaran emosi itu ada banyak banget gitu ya. Ada banyak banget layeringnya. Selain mengenali emosi kita sendiri, yang kedua, kita bisa nggak menghandle emosi kita sendiri? Kita bisa nggak meregulate emosi kita sendiri gitu kan? Yang ketiga apa?
motivasi. Kita bisa nggak memotivasi diri kita sendiri? Karena ternyata itu semua berkaitan dengan emosi, guys. Ya kan? Kemudian setelah memotivasi, berikutnya kita bisa berempati nggak sama teman-teman? Empati itu apa sih? Ada yang tahu empati apa? Enggak ya? Ayo. Aku pengen tanya dulu. Empati itu apa sama Agni. kawan SMK ya? Ya. Sama Agni. Kalau menurut aku empati itu kita ini sih menanyakan keadaan Mhm. Wih. sama teman. Oke, thank you. Betul, empati itu sebetulnya kita berada di sepatu orang itu. Pernah dengar? Apa coba? Minjem gitu, minjem. Kita berada di sepatu orang itu. Artinya, ini sepatuku pakai itu gimana ya rasanya ya? Enak nggak ya? Terus Kang Aboy pakai sepatu aku gimana ya rasanya ya? Bener penderitaan ya. Yang penting kan beauty is pain katanya. Cantik itu adalah penderitaan. Artinya kita bisa merasakan penderitaan orang itu. Kita bisa memahami isi kepala orang itu. Saling mengerti kan. Iya, saling mengerti. Kita juga bisa melihat, kok Oliver menyendiri ya? Ada apa ya sama Oliver ya? Gitu, gitu kan? Kemudian, kok dia nggak mau dengerin cerita aku sih? Kenapa? Tapi kalau misalnya kita berusaha berempati, oh mungkin dia sibuk, oh mungkin dia lagi banyak tugas, oh mungkin dia lagi disuruh sama ibunya segala macam. Itu yang namanya berempati. Tapi it's not enough, teman-teman. Ada aspek yang kelima, keterampilan sosial, yaitu adalah kita bisa membina relasi, di mana membina relasi itu ada peduli. Jadi semua itu terangkum dalam kecerdasan emosi. Pintar nggak kita bisa mengelola emosi kita? Selain berempati, kita mau punya aksi nggak? Peduli nggak sama teman? Ada yang lagi diem, kita deketin, kita tanyain, kamu kenapa? Ada yang bisa aku bantu nggak? Mau cerita nggak sama aku? Or at least kalau kita bingung, duduk aja di sebelahnya, temenin in silence, dalam diam. Itu sudah sangat cukup. Gitu. Jadi dukungan dari teman-teman itu sangat penting. Pernah merasa kesendirian di dalam keramaian? Pernah? Coba. Itu udah sakit itu. Sakit ya? Pernah? Tapi- Pernah? Ini kru-kru banyak kayaknya. Pernah merasakan, ini tuh rame ya, tapi rasanya sepi banget. Pernah? Waduh, ada yang langsung nepuk-nepuk temannya ya. Ya. Ternyata ada yang seperti itu gitu. Aku ngelihat ada klien yang datang. Bu Indri, aku nggak punya teman. Nggak punya teman gimana? Kamu di Belanda, pulang ke Bali, kemana kayaknya kamu punya teman. Tapi ternyata dia merasakan chronic pain, perasaan loneliness, merasa sepi, gitu kan? Nah itu juga ada isu kesehatan mental. Kok bisa? Kamu punya banyak teman, tapi kamu merasa sepi. Berarti kan ada sesuatu di situ yang harus diberesin. Entah mungkin dia punya trauma di masa lalu, entah punya isu yang belum beres, dan dia merasakan itu di sini. Bisa teman-teman bayangin? Kalau pada saat SMA kita merasa sendiri dan itu sangat menakutkan. Di mana teman-teman kita bisa ngobrol, nggak ada yang nyapa kita, dibiarin sendiri. Di mana guru menerangkan di depan kita nggak bisa jawab, rasanya malu banget. Di mana pas ke rumah bukannya dirangkul tapi ditanyain, matematika kamu berapa? Rapot kamu gimana? Nanti jangan lama-lama ya, cepat pulang ke rumah. Jadi bisa dibayangkan, gimana kita ngerasa nyaman dan aman. Padahal tagline sekolah adalah Kalau aman, nyaman, dan menggembirakan. jadi kalau di rumah kita nggak bisa dapat aman, di sekolah nggak bisa aman, bisa dipastikan dia mau lari kemana, gitu kan. So teman-teman, mulai sekarang ayo kita berempati dan juga peduli terhadap teman-teman kita. Itu, karena itu juga masuk ke salah satu tujuh kayak, yaitu bermasyarakat. Bermasyarakat. Wih. Iya, bermasyarakat. Jadi, selain empati, kita juga harus ada aksinya. Aksi. Kalau empati itu kita rasain, tapi kalau peduli itu udah ada aksi. Itu dia. Aku pernah lihat kemarin, maaf ya mungkin ini iklan sedikit, pas Paskibra kemarin ada video teman Paskibra yang kayaknya dia udah mau jatuh banget. Iya. Terus teman-temannya nggak ngelihat nggak gimana, dia langsung merangkul begini dan satunya merangkul begini. Dan menurut aku itu keren banget sih. Nggak perlu ditanya kamu kenapa, tapi langsung di backup sama temannya dan berjalan bersama. Dan itu penting banget. Dan itu luar biasa. Tentang dimana selalu bantu sebelum terjadi gitu. Jadi dimana teman-teman udah sigap selalu kalau ada teman yang kesusahan, temennya tuh nggak harus jatuh dulu baru dibantuin.
tapi udah selalu siap setiap kali ada masalah kecil pun orang-orang udah selalu siap bantu lah. Nah, itu bisa dilakukan kalau kita ada tadi empati Rasa tadi. empati Ya, dia betul. empati. Gimana kita bisa tahu nih orang ada masalah kalau kita nggak ada empatinya. Betul. Dengar Mutia? Mutiara gitu Mbak. Oke, itu tadi berarti peran dari keluarga, dari guru, dari teman-teman kelas itu penting banget ya buat kesehatan mental kita. Dan kayaknya bakal senang banget ya kalau misalnya sekolah kita tuh bisa cerita sama guru ya. Iya, Iya betul. benar-benar. Iya Pasti kan? jadi guru favorit. Pasti jadi guru favorit. Aku yakin deh, pasti SMA itu bisa jadi aman, nyaman, dan Menggembirakan. Nah, itu kan kalau tadi peran dari lingkungan ya. Nah, kalau dari diri sendiri untuk mengatasi stresnya, kan tadi udah bahas reaksi, terus peran lingkungan. Sekarang dari diri sendiri terhadap gangguan mental itu gimana? Apa tadi kan di awal juga Teh udah nyebutin coping mechanism. Ya. Nah, apa sih itu Teh coping mechanism itu? Oke. Sebetulnya itu kemampuan kita untuk bisa mengendalikan ya, untuk bisa balik lagi. Coping mekanisme kamu apa? Kalau lagi stres, lagi down, lagi terpuruk. Nah, gimana tuh cara ininya ya? Enggak, itu dirimu namanya apa? mirip- Kayak reaksinya lah bisa. Oke, coping Bukan. mechanism. Cara kita mengendalikan dan cara kita bisa bangkit lagi, dirimu apa? Mungkin itu ya, berdiam diri dulu. Entah itu diem aja atau tidur. Habis itu kadang bangun-bangun langsung agak seger tuh, terus baru bisa mikir jernih. Oh, kalau masalah ini berarti harus begini gitu. Oke, good. And you? Mungkin mirip-mirip sih, tapi kalau aku lebih ke lari bentar, olahraga. Itu untuk Malah ngos-ngosan. iya, itu lebih apa ya, jernihin kepala bentar. Pulang-pulang biasanya udah tenang, baru bisa ngelurusin lagi. Oke. Ya. Oh. Kalau motor-motoran boleh nggak? Boleh aja. Motor-motoran, terus pasang knalpot yang Waduh, Anas Boleh itu. Siapa? Anas. Aneh. boleh nggak? Itu berarti coping mechanism tuh ada yang positif dan juga ada yang negatif. Ada yang kan? negatif. Oh iya. Iya. Ngelamun di Indomaret. Boleh nggak? Tapi bentar. Isi lamunannya apa ya? Tuh isi lamunannya apa? Ya, kalau Anas jangan ditanya sebenarnya nih. Jangan ditanya nih Anas. Asik ya semuanya. Lamunannya apa? Gak layak tayang. Gimana tuh Teh? Iya. Sebetulnya buat yang motor-motoran asik banget itu caranya dia. Tapi ganggu orang, bener Banget. nggak? Ganggu ya? Kesel banget kan kita, Banget, aduh banget. rese banget. Udah gitu belum tentu dia misalnya jatuh, ya kan? Malah jadi buruk untuk dia. Ngelamun, tergantung isi lamunannya. Oke, nanti kita akan masuk ke sana. Karena sebetulnya di coping mechanism itu ada yang sehat, ada yang tidak sehat, betul? Ada yang adaptif dan tidak adaptif. Yang tidak adaptif itu apa? Jadi menimbulkan masalah baru. Iya. Gitu. Kayak misalnya kayak self harm juga, itu kan tidak sehat. Kuncinya apa sih sebetulnya? Marah boleh, boleh. Tapi kuncinya jangan melukai dirimu. Jangan melukai orang lain dan jangan merusak lingkungan. Gitu. Jadi marah boleh, boleh. Sedih boleh, boleh. Tapi itu jangan merusak dirimu sendiri, jangan merusak orang lain dan jangan merusak lingkungan. Jadi semua harus ada dalam kapasitasnya. Balik lagi ke coping mechanism. Coping mechanism itu sebetulnya selain sehat dan tidak sehat ada dua juga. Emotional mechanism dan juga problem mechanism. Jadi fokusnya menyelesaikan masalah secara emosi, menyelesaikan masalah secara solusi. Tadi yang aku perhatikan dari ceritamu, yang dirimu lakukan adalah cooling down. Take down dulu, berpikir, tidur. Iya. Tidur, setelah tidur 4 hari lah biasanya itu. 4 hari ya hiatusnya ya. Tidur, setelah diturunin, again itu sasarannya adalah fisik dulu, akhirnya mulai bisa berpikir. Setelah berpikir itu masuknya apa? Solving the problem. Iya. Jadi mekanisme menyelesaikan masalah. Sesimpel kalau misalnya aku lagi kesel, aku peluk-peluk gini, itu nggak apa-apa teman-teman. Karena aku butuh menenangkan diriku sendiri. Karena cerita sama orang emang senang banget ya, bisa menyelesaikan masalah atau misalnya mengeluarkan emosi kita. Tapi nggak bisa 24 jam. Iya. Jadi kita harus bisa melatih untuk menurunkan emosi kita secara mandiri. Kalau Oliver tadi lari, lari sehat. Kenapa? Dengan lari itu kan olahraga memunculkan hormon endorfin. Akhirnya segar, bisa mikir lagi. Oke, udah gitu saya harus ngapain? Jadi teman-teman yang bisa kita lakukan apa? Kalau saya dulu setelah saya inget-inget, saya nulis diary guys.
Wow, Dear Diary. Dear Diary, dulu zaman-zaman SMA, warna pink, diarinya warna ungu, terus aku kunci. Padahal siapa juga yang mau baca ya kan. Nah itu Dear Diary. Sebetulnya di dunia psikologi itu yang disebut dengan journaling. Nah, jadi menuliskan semua emosimu di sana, menceritakan kembali, atau sekedar kamu nyatet-nyatet, kamu kresek-kresek, apa sih kresek-kresek ya? Remek. Remek-remek. Terus dibuang. Itu adalah salah satu upaya kita untuk mengeluarkan emosi. Jadi emosi itu sebetulnya butuh dikeluarin. Gitu. Caranya apa? Tadi dengan lari. Bisa juga dengan melukis. Bisa juga dengan bernyanyi. Energinya jadi keluar. Berarti pokoknya bentuk-bentuknya bisa beda-beda ya? Bentuknya bisa beda-beda. Itu emosi. Berikutnya setelah itu cooling down. Setelah kita tenang. Baru kita bisa berpikir. Hey, emosi. Nggak sahabatan sama logika. Emosi naik, logikamu turun. Logikamu naik, emosimu turun. Gitu kuncinya. Nah, ini teman-teman SMK ada yang masih nulis diary? Enggak, nulis status nih pasti nih ya. Lebih Emosinya di status. Ah, dasar kamu gila ya. Oke, berarti coping mekanisme tiap orang itu beda-beda. Yes. Dan ada yang positif, ada yang negatif ya. Yang penting coping mekanisme jangan lu kayak merusak diri, merusak orang lain, dan merusak lingkungan. Yes. Tunas. Ya. Nah, oke, sekarang kita ada beberapa kasus nih Teh. Kita mau komentarin beberapa kasus yang terjadi. Pertama ini ada kasus perundungan ringan hingga berat yang terjadi di sekolah. Nah, itu dampaknya nih, bahkan ada yang nggak mau sekolah, sampai ada yang pernah dirawat di rumah sakit, terus sampai terparahnya adalah nggak usah diulang lah, malu. Tetap diulang. Nah itu gimana Teh? Berarti kan mentalnya juga kena ya perundungan itu? Iya, otomatis kena. Tapi kalau perundungan, saya justru ingin menyoroti sistem di lingkungan tersebut ya. Oke. Sistem di sekolah tersebut, kemudian juga bagaimana sanksinya, bagaimana sekolah juga menerapkan itu, dan juga bagaimana apa yang menyebabkan kepedulian itu tidak tumbuh di sekolah tersebut. Benar nggak? Kalau menurutmu gimana? Pernah nggak Oliver menemukan kasus perundungan yang dampaknya tuh sampai parah banget? Mungkin kalau perundungan tidak ya. Mungkin lebih ke itu sih, tidak ingin berbicara mengenai masalahnya. Tapi kan kalau di sekolah aku itu tuh untung ada yang namanya eksamen. Eksamen. Jadi itu akhir-akhirnya seperti doa, tapi juga seperti journaling. Nulis berarti? Nulis. Jadi itu makanya di mana? Itu setiap hari dikasih momen untuk orang-orang mengeluarkan perasaannya dengan bentuk tulisan. Jadi makanya itu sebenarnya seperti mencegah ya. Ada kejadian-kejadian karena eksamen itu nanti bisa dibaca oleh wali-walinya. Habis itu jadi mengetahui perasaan keseharian siapapun itu bagaimana. Jadi mungkin itu cara bentuk pencegahan lah sih. Oke. Berarti udah bagus banget ya. Iya. Tapi teman-teman, pembulian itu bisa dikatakan tuh jahat sih. Itu jahat banget. Karena selain merusak mental, dan itu bisa mengambil nyawa seseorang. Iya. Dan itu dampaknya tidak hanya itu, tapi sepanjang hidupnya mungkin dia mengalami trauma. Dan itu butuh pemulihan gitu. Dan pemulihannya tidak sebentar. Tidak pasti sebentar, iya. Iya, jadi mungkin teman SMA yang niatnya bercanda, terus niatnya cuma lucu-lucuan, tapi ternyata bisa dampaknya tuh bisa besar sekali terhadap seseorang yang mengalami perundungan. Jadi sebelum merundung, tanya sama diri sendiri. Kalau saya diperlakukan seperti itu, gimana rasanya? Tuh ya, itu tadi empati. Apa? Empati. Put ourselves in their shoes. Iya. Gila. Gitu kan ya kalau nggak salah ya. Lagi. Gitu sih, aku nyontek. Enggak. Baru. Oke. Kacau nih, dipancing lagi ya. Oke, itu tadi kasus perundungan yang menyebabkan gangguan mental hingga akhir. Terus ada juga nih kasus self-diagnose hingga berlebihan, merasa bangga memiliki gangguan mental. Nah, ini banyak tuh di TikTok. Tuh guys, day one jadi NPD. Asik. Gitu. Oh gitu. Lama-lama. Jadi gimana tuh Teh? Udah mas self-diagnose terus bangga lagi sama itu gimana? Itu kekuatan media sosial juga ya. Berarti berkaitan dengan identitas. Iya. Kan kayak misalnya, Oliver siapa? Oh, Oliver, si anak duta SMA. Kapten basket guys. Iya, kapten basket.
Oh, Kang Aboy siapa? Kang Aboy, yang itu yang bawain podcast. Aboy yang bawain podcast, Oliver si duta SMA. Jadi identitas itu yang mungkin dicari. Kamu siapa? Itu si apa namanya? Taki yang punya NPD. Salah ya? Maaf ya Allah. Nah, contoh aja, gitu. Oh, itu Taki yang punya NPD dan akhirnya dia kenal. Taki yang mana Taki? Itu Taki NPD. Keren juga nih. Taki NPD. Sebetulnya kalau yang saya lihat identitas itu yang akhirnya dibutuhkan oleh orang-orang yang merasa bangga kalau dia punya kesehatan mental. Gitu. Jadi dipinjemnya tuh lewat situ gitu. Padahal kan itu salah ya. Kasihan juga, itu akan merugikan dia juga gitu maksudnya. Oke, jadi sebenarnya kalau belum konsul ke yang ahlinya, sebaiknya jangan mendiagnos diri sendiri dulu gitu. Efeknya apa? Kayak misalnya, itu si Taki NPD. Orang-orang nggak mau nemenin dia. Iya. Karena dia NPD, karena dia suka sombong, karena dia bangga-banggain diri misalnya. Atau malah dia mengatakan itu biar dapat empati. Ya, bisa. Ya. Bisa dapat empati, atau akhirnya dia perilakunya tuh jadi dimirip-miripin. Lama-lama dia NPD sendiri gitu. Beneran kan gitu ya. Oke, jadi buat teman SMA jangan terdiagnosis tadi. Mending ke aplikasi satu sehat. Iya, ngetes. Pada denger nggak tadi? Gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya ada kasus tekanan dari orang tua ambisius. Ini. Jadi si orang tuanya ini sangat ambisius. Kamu pokoknya harus ranking 1. Nilai 100 di semua mata pelajaran. Kalau enggak, kamu enggak boleh makan sebulan. Enggak ada. Nah, pokoknya ada kasus-kasus orang tua ambisius. Nah, orang tua Oliver ambisius juga apa gimana? Mungkin dalam segi basket cukup ambisius ya. Jangan orang tua atlet basket? Enggak, bukan. Bukan. Tapi cukup menenangkan lah di bidang basket. Nah, untung aku jujur ya, pernah ngerasa burnout banget tuh dengan basket. Tapi untung ada bantuan-bantuan dari teman-teman yang membalikanlah itu bounce back lagi. Jadi mulai jalan lagi lah. Nah kalau teman Oliver sendiri ada nggak yang mengalami tekanan dari orang tua yang untuk dari mata pelajaran atau hal yang nggak dia suka gitu? Banyak ya? Cukup banyak. Tentu kan ya ekspektasi orang tua cukup tinggi juga ya. Jadi mereka kadang-kadang tuh malah sifatnya ngerebel pada akhirnya karena ngerasa dengan peraturan-peraturan orang tua yang cukup ketat, strict, mereka jadi kurang ngerasa terpenjara. Jadi maunya bebas-bebasan mulu kan. Nah itu kadang-kadang ujung-ujungnya kayak sikap rebel lah, malah ngelakuin hal-hal nakal ataupun juga yang melanggar peraturan banyak. Nah gimana tuh Teh buat orang tua yang masih kayaknya lebih mementingkan akademis daripada kesehatan mental anaknya sendiri gitu? Balik lagi, jangan-jangan ada ambisi orang tuanya sendiri yang belum terpenuhi, atau dia ada keinginan-keinginan yang belum terpenuhi. Jadi bukan keinginan anak ya, tapi keinginan orang tuanya. Itu yang harus direfleksikan ya untuk orang tuanya. Dan kembali lagi orang tua juga harus belajar empati terhadap anak-anaknya gitu. Jadi bukan cuma lingkungan aja, tapi orang tua juga harus meningkatkan empatinya kepada anaknya sendiri. Dan melihat maksudnya kelebihan dan kekurangan anaknya ya, potensi anaknya ini seperti apa gitu. Tapi keren sih kamu bisa mengatasi itu. Dan sekali lagi dia bilang karena teman-temannya itulah, karena kita merasa tidak sendirian, akhirnya Oliver bisa maju lagi. Iya, berkat dukungan dari lingkungan juga ya berarti. Teman-teman. Oke, tepuk tangan dulu buat dua narasumber kita. Nggak kerasa udah 45 menit kita ngobrol, dan mungkin terakhir nih Teh, closing statement dari Oliver dulu mungkin ya. Peran Oliver sebagai duta SMA gimana nih tentang kesehatan mental? Tentu ingin menyebarluaskan tentang apalagi itu empati ya. Tentu untuk saling peduli dengan sesama, saling melihat keadaan teman-teman yang ada, dan sini untuk menyebarluaskan apa itu kesehatan mental dan juga apa dampak-dampak yang bisa berujung jika tidak diatasi. Oke, itu dia. Jadi Oliver mengajak nih buat teman-teman SMA untuk peduli. Meningkatkan empati terhadap teman, ya minimal teman sebangku lah ya. Kalau sekelas kebanyakan, untuk teman sebangku dulu biar kita sama-sama membentuk sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah kalau dari Teh Indri, udah diborong sama kalian berdua. Udah diborong. Iya, teman-teman jangan lupa untuk memperhatikan kesehatan mental kita dan juga memperhatikan kesehatan mental teman-teman. Karena kita ingin
bisa mengembangkan empati, tapi juga peduli terhadap sesama. Supaya apa? Supaya kita bisa sekolah dengan aman, nyaman, dan juga menggembirakan. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih Teh Indri dan Oliver yang sudah main ke ruang SMA. Ya, jadi itu dia tadi teman SMA, obrolan kita tentang kesehatan mental. Ternyata banyak sekali pengaruh-pengaruh yang dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Mulai dari peran keluarga, peran guru, peran sekolah, di lingkungan sekolah maksudnya. Nah, itu mempengaruhi mempengaruhi kesehatan mental kita. Dan sekali lagi jangan self diagnose karena itu bisa dampaknya bisa panjang, malah melebar kemana-mana gitu. Dan tadi benar kata Teh Indri, kita tingkatkan empati kita, terus kita tingkatkan awareness terhadap sesama di lingkungan sekolah, biar kita bisa menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Pakai gaya. Oke, terima kasih buat semuanya yang kru yang bertugas, makasih. Dan makasih buat teman-teman SMK. SMK mana? Bakti Data. Thank you yang udah datang ke studio menyaksikan secara langsung. Dan buat teman SMA, jangan lupa subscribe dan lihat follow media sosial direktur SMA lainnya. Aduh, kenapa jadi ngeblank ya? Pernah nih kayaknya. Oke, sekian Ruang SMA episode kali ini. Sampai jumpa di Ruang SMA selanjutnya. Dadah. Makasih Teh Indri. Sama-sama, Oliver. Teman-teman.